Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nubaiti dengan nomor induk mahasiswa 250201021117 dengan program studi manajemen PDJ S1. Melalui video ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Analisis Penghindaran Pajak Melalui Praktik Phishing, yang studi kasusnya itu dari PT Adaro Energi Tbk. Topik ini saya pilih karena praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional merupakan isu yang sangat relevan dalam sistem perpajakan modern. Kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga keadilan fiskal, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap negara. Dampak dan analisis kebijakan. Dianalisis secara komprehensif dampak praktik penghindaran pajak melalui transfer phishing terhadap kondisi fiskal negara, stabilitas ekonomi, aspek sosial, serta evaluasi kebijakan perpajakan yang dapat diterapkan sebagai solusi. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia. Dalam struktur APBN, lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk yang pertama pembangunan infrastruktur, kedua pendidikan, ketiga kesehatan, dan yang terakhir subsidi dan bantuan sosial. Namun, tantangan besar dalam sistem perpajakan saat ini adalah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar, terutama yang memiliki jaringan internasional. Transfer phishing menjadi salah satu metode yang sering digunakan untuk meminimalkan beban pajak. Yang pertama ada dampak fiskal, yaitu penurunan penerimaan pajak negara. Praktik pengalihan laba ke luar negeri menyebabkan laba yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari kondisi sebenarnya. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya pajak penghasilan PPh badan, menurunnya kontribusi sektor ke korporasi terhadap APBN, hilangnya potensi penerimaan negara dalam jumlah besar. Sebagai ilustrasi, yaitu jika laba senilai 2 triliun dialihkan dari tadi PPh 22%, maka potensi pajak yang hilang sebesar 440 miliar. Lalu peningkatan risiko defisit anggaran. Ketika penerimaan pajak menurun, pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan APBN. Dampaknya antara lain yaitu meningkatnya defisit anggaran, penambahan utang negara, dan tekanan terhadap stabilitas fiskal jangka panjang. Jika praktik ini terus terjadi, maka ketahanan fiskal negara dapat terganggu. Yang kedua ada dampak ekonomi, yaitu distorsi persaingan usaha. Perusahaan yang berhasil mengurangi beban pajaknya melalui transfer phishing memperoleh keuntungan kompetitif yang tidak wajar, seperti margin keuntungannya lebih tinggi, kemampuan menurunkan harga jual, dan posisi pasar lebih kuat. Sementara perusahaan yang butuh pajak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lalu ketergantungan pada pajak konsumsi. Apabila penerimaan dari PPh badan menurun, pemerintah berpotensi meningkatkan pajak lain seperti yang pertama pajak pertambahan nilai PPN, lalu pajak konsumsi masyarakat. Akibatnya beban pajak lebih besar ditanggung oleh masyarakat umum dibanding korporasi besar. Dan penurunan kepercayaan publik. Masyarakat dapat menilai bahwa sistem pajak tidak adil, perusahaan besar memiliki celah untuk mengurangi pajak. Hanya masyarakat kecil yang patuh dan diawasi ketat. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak secara nasional. Yang ketiga ada dampak sosial, yaitu ketidakadilan fiskal. Dampak teori daya pikul atau ability to pay, wajib pajak dan kemampuan ekonomi besar seharusnya membayar pajak lebih besar. Namun jika laba dialihkan ke luar negeri, maka kontribusi pajak tidak mencerminkan kemampuan ekonomi sebenarnya. Prinsip keadilan fiskal menjadi terganggu. Risiko moral hajat. Jika penghindaran pajak dianggap praktik bisnis yang biasa dan tidak ditindak tegas, maka
perusahaan lain dapat meniru praktik tersebut. Lalu budaya kepatuhan pajak melemah dan integrasi sistem perpajakan menurun. Yang keempat, analisis kebijakan, yaitu penguatan regulasi transfer pricing. Pemerintah perlu memperketat dokumentasi transfer pricing, mewajibkan pelaporan transaksi hubungan istimewa secara rinci, meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan multinasional. Hal ini bertujuan memastikan transaksi sesuai prinsip arm's length. Lalu ada implementasi pajak minimum global. Pajak minimum global bertujuan mencegah perusahaan multinasional memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Dengan kebijakan ini, perusahaan tetap membayar pajak minimum, pengalihan laba menjadi kurang efektif, dan penerimaan negara lebih terjaga. Lalu kerjasama internasional melalui Automatic Exchange of Information, perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, lalu pertukaran data lintas negara. Pemerintah dapat mengawasi transaksi internasional dengan lebih efektif. Penguatan SDM dan teknologi DJP, Direktorat Jenderal Pajak, perlu meningkatkan kompetensi pemeriksaan pajak menggunakan teknologi analisis data atau big data dan menerapkan pengawasan berbasis risiko. Langkah ini penting untuk mendeteksi praktik pengalihan laba secara lebih cepat dan akurat. Kesimpulannya, praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing sangat berdampak luas, tidak hanya pada penerimaan negara, tetapi juga pada keadilan sistem perpajakan, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan ketat, kerjasama internasional, dan peningkatan integritas sistem pajak, agar sistem perpajakan di Indonesia tetap adil, transparan, dan berkelanjutan. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.